Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Cyber Security Community. Dan kali ini kita akan membawakan segmen Cyber Chat. Nah, oh ya sebelum itu aku harus memperkenalkan diri dulu dong. Aku itu Andi, aku itu Binusian 2025 dan aku nggak sendiri dong. Aku sekarang ditemani sama Kak Calvin. Halo Kak Calvin. Halo semuanya, perkenalkan nih, namaku Calvin. Aku dari Binusian 2024 dan aku jurusan Cyber Security juga. Dan kali ini kita ditemani dengan dua host ya, satu Koyohan dan satu lagi Koando. Mungkin boleh perkenalkan. Halo semuanya. Nah, kenalan nih. Iya. Iya, Oke, perkenalan halo. dong kok. Oke, halo semuanya. Mungkin kalau buat yang belum kenal, nama gue Yohan. Sekarang gue salah satu dosen di Cyber Security yang juga kebetulan menjabat sebagai Head of Cyber Security Program ya di Binus University. Oke. Ya, kalau aku Ando atau Chris Andorian, aku juga salah satu dosen di Cyber Security, bagian dari timnya Kak Yohan atau Ko Yohan. Ya, jadi ini Koyohan ini dosen saya ini dari semester 3 dan Koando udah jadi dosen belum ya? Belum, semester depan. Oh, semester Semoga depan. ya, kalau lancar. Yoi. Amin. Amin. Oke, kok berarti kali ini kita mau bincang-bincang soal apa sih? Kak Calvin? Ya, jadi kali ini kita mau bahas topik mengenai deep web dan dark web nih. Ini topik udah cukup lama tapi lumayan menarik juga yang buat dibahas. Iya, berarti deep web dan dark web ini ya ibarat sudah sebenarnya pasaran lah. Cuma kita mau bahas lagi nih biar lebih orang-orang lebih tahu. Oke? Iya. Oke, Kak Calvin. Betul. Nah, kita langsung mulai aja nih ya. Gimana kok Yohan, Koando? Ya, silakan. Boleh. Jadi dark web ini kayak web yang ilegal gitu kan ya. Pengertian deep web dan dark web ini menurut Koando dan Ko Yohan apa sih dan apa sih perbedaannya itu? Kenapa dibagi dua seperti itu? Dipersilakan Koando atau Ko Ya. Yohan. Siapa dulu nih? Gue dulu kali ya, Do ya? Boleh. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, sekarang kan kita sering pakai itu kan mungkin kita bilang tuh surface web kayak internet biasa gitu ya, atau Ya. apa ya kita bilangnya ya SQL gitu lah ya internet. Nah kalau misalnya kita ngomongin internet itu kan semuanya harus bisa dilihat sama orang lain. Jadi contohnya simpel aja gini deh, kayak misalkan OneDrive. Kan kita mau dong file kita juga private gitu, nggak bisa orang-orang searching gitu nama file kita, misalkan foto Yohan, terus ketemu tuh foto yang kita simpan di Google Drive. Nah sebenarnya kalau kita sudah mengaktifkan foto itu menjadi private atau file-file kita jadi private, itu sudah bisa dibilang masuk ke deep web. Jadi sebenarnya secara teori ya, secara harfiahnya itu adalah suatu website yang nggak bisa diindeks sama search engine. Ya kalaupun bisa diindeks pun, dibuka pun nggak bisa. Jadi intinya hanya bisa dibuka dengan tertentu gitu. Itu bisa dibilang sudah masuk ke deep web. Nah, tapi kalau misalkan dark web, mungkin nanti kali ya setelah deep web dijelasin. Jadi Oke, kalau dari aku sebetulnya sama ya. Ya, sebetulnya term dari deep web ini kan memang sesuatu yang diinvent oleh manusia juga ya. Jadi bakal ada banyak perspektif tuh. Ada yang bilang bahwa deep web itu sama dengan dark web. Ada juga yang bilang itu berbeda. Gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri sebetulnya inti dari deep web ini adalah segala sesuatu yang dilindungi oleh litigation. Ada paywall-nya. Paywall ini dalam artian kalau kita mau aksennya kita harus akun yang berbayar dan sebagainya. Medium yang premium dan sebagainya. Atau email-email kalian itu yang tidak ada di surface web karena tidak bisa di search oleh search engine, nggak diindeks oleh search engine kayak gitu. Itu adalah deep web gitu. Mana kira-kira itu banyak apa ya, banyak kayak kita bilang istilah tuh apa ya, bocil kali ya, nggak bocil juga mungkin orang-orang yang nggak gitu paham tuh kayak mulai menggeser nih. Jadi kayak dikit-dikit deep web, dikit-dikit beli apa deep web. Jadi kayak seolah-olah tuh jadi cringe gitu, jadi cheesy gitu. Padahal istilahnya deep web ya semua konten tidak bisa lo akses secara umum aja gitu, itu udah deep web. Iya benar. Kan padahal deep web itu kita pakai sehari-hari. Kita buka email kita, itu kita udah masuk ke deep web. Kenapa? Karena Gmailnya mungkin login ke Gmailnya. Tapi kita dapat email dari orang mana, dapat email dari Facebook misalkan, itu semua tidak terindeks oleh search engine. Makanya disebut deep web. Gitu. Jadi nggak menyeramkan deep web itu sebetulnya ya. Oh iya, dari saya ada pertanyaan nih. Kan teknologi deep web itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu, kalau seperti M-Banking gitu, M-Banking itu termasuk deep web nggak ya? Kita kan nggak bisa lihat saldo kita gitu. Kita harus login dulu. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita bilang secara
aplikasinya gitu ya. Aplikasi tentu aja ya enggak gitu. Ini tapi kalau misalnya kita sudah sampai masuk ke dalam, kita mau lihat saldo kita, mutasi kita, ya itu bisa dibilang sudah bisa dibilang deep web lah harusnya. Jadi aplikasinya sendiri itu hidup di surface web karena kita bisa akses misalkan mau ke klik BCA, kita tinggal cari di Google klik BCA, dia akan nampilin halaman loginnya, ya kan? Itu kita masih ada di dalam batas surface web. Data nomor tabungan kita itu kan bukan sesuatu yang mau tiba-tiba Google tiba-tiba bisa munculin kan? Itu kan bahaya kan kalau misalkan semua data-data saldo gitu bisa muncul di Google. Nah, data itu karena dia tidak masuk, makanya itu bisa kita kategorikan sebagai deep web. Gitu. Sesuatu yang memang ada di internet, tapi memang kita cuman bisa akses ketika memang kita punya autentikasi dan autorisasinya. Oh, Gitu. Oke, baik. Jadi ngomong-ngomong, kalau semua fitur autentikasi itu apakah itu menyangkut mengenai deep web secara keseluruhan? Siapa duluan nih? Silakan. Oke, jadi kalau fiturnya Bayaran. sendiri ya enggak lah ya, autentikasi kan adalah fitur yang sangat biasa ya. Cuman memang konten yang di dalamnya setelah kita mengautentikasikan diri kita, ya itu bisa dibilang ya itu juga konten-konten deep web karena kan yang bisa lihat hanya kita gitu. Kecuali setelah kita autentikasi, contoh nih ya, kita kan autentikasi misalnya kita ngomong di e-commerce gitu ya. Mungkin Tokped, mungkin Shopee. Setelah kita masuk ke dalam, lalu kita bisa nge-set harga, lalu kan harga itu kan akan muncul dong di produk penjualan kita. Ya itu kan berarti nggak deep web dong, berarti kan internet biasa. Tapi kalau autentikasi tadi ya semacam kayak mobile banking atau misalkan internet banking, ya itu kan isi dalamnya kan kita pakai, kita akses hanya untuk kepentingan kita. Jadi bukan untuk konsumsi publik gitu. Oleh itu sudah bisa dibilang deep web. Oke, baik kok. Ya, setuju. Nih kok. Kok berarti setelah aku dengar-dengar nih, berarti deep web itu kayak sesuatu yang private nggak sih kok? Private untuk kita diri sendiri. Seperti itu Ya nggak sih kok? bisa dibilang gitu kali ya Hondo ya. Betul. Nggak cuman untuk diri sendiri sebagai individual sih, private untuk company, data-data misalkan internal Facebook itu juga bisa dibilang sebagai deep web. Oke kok. Berarti Kak Calvin mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin sejauh saya dari gitu saja sih untuk dari segi yang deep web. Mungkin boleh lanjut Andi, maaf. Kebalik saya. Oke, gak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Oke. Ini aku yang nanya. Silakan. Aku yang nanya. Oke. Berarti kan tadi kita udah mendengar penjelasan dari apa itu deep web ya. Kalau dark web sendiri itu apa sih kok perbedaan? Apa adanya? Kayak kenapa orang memikirkan dark web? Sebenarnya apa? Oke, jadi gini ini dari aku dulu kali ya, Do ya. Nanti kalau misalkan ada kurang ditambahin dan lagi-lagi tahuan dangkal tapi ini yang aku tahu gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin dark web itu lagi-lagi sebuah idiom atau sebuah istilah gitu ya, sebuah jargon yang banyak dipakai dan sebenarnya dulu itu dark web itu dikembangin sama militer kalau nggak salah, harusnya militer US sih pertama kali ya. Ya, Ini saya DARPA. ada lupa nih negaranya ya. Nah, jadi dipakai sama mereka, lalu mereka sebar ke umum. Buat apa? Buat bisa kayak apa ya? Menjadikan ini tuh semakin yang tadinya mereka pakai untuk bertukar pesan, bertukar file secara militer, dikasih beberapa ke umum, ya biar makin ngacak gitu loh. Kenapa mereka ngelakuin ini? Ya tentu aja untuk private things gitu ya. Ya mungkin mereka mau tukeran file rahasia, kita nggak tahu ya. Nah, tapi di tahun berapa ya, saya lupa tahun 2000-an itu, mereka akhirnya udah nggak mau pakai lagi. Nah, setelah mereka nggak mau pakai, ternyata di take over sama non-profit organization sih harusnya yang sekarang, saya nggak tahu ya istilahnya apa, pokoknya intinya, dia itu di take over sama non-profit organization, lalu akhirnya sampai sekarang nih dikembangkan, dan mereka itu di bidangnya berdiri di atas TCP/IP. Ya, jadi bedanya kalau internet biasa kan itu kan, kita ngomongin DNS nih levelnya, kita misalnya mau ngakses sesuatu, kayak contoh yang simpel aja deh, Reddit gitu ya. Reddit itu kan sama beberapa ISP di ban kan. Itu kan di ban sih di level DNS sebenarnya, di level ISP, atau mungkin kita bisa bilang ada yang nge-ban di level negara. Jadi misalnya Indonesia tidak memperbolehkan membuka apa gitu ya, misalkan aaaa.com. Nah itu kan sebenarnya negara level nge-ban. Artinya kita tahu nih bahwa internet kita itu dikendalikan sama satu sentral aja. Nah lalu idenya si dark web ini, dia mau semua orang tuh kayak koneksinya tuh peer-to-peer aja gitu. Jadi ketika orang connect itu, ya orang itu connect sama, nggak sama satu sentral yang ngurus ini semua, tapi sama orang-orang lain juga yang mau connect. Jadi tidak ada di dalam ini yang bisa, oh lu nggak boleh ke sini, itu nggak ada.
Nah, karena saking tidak ada yang mengaturnya, ya kita tahu lah ya, sama seperti semua negara. Negara itu dibilang teratur karena ada peraturan. Ketika peraturan kita cabut, chaosnya pasti chaos. Sama seperti si dark web. Ketika peraturan dicabut, ya orang-orang udah mulai tuh. Yang tadinya awalnya tujuan untuk bertukar mungkin file-file private, file-file yang tidak ingin diketahui, ya terjadilah yang tadi tuh. Yang tadi mungkin banyak orang-orang, yang mungkin tadi kamu mention juga ya, ada yang jualan barang ilegal lah ya, jualan mungkin service-service yang ilegal, kayak kita ngomong mungkin hitman kali ya, yang paling orang tahu. Ya, dan so on gitu loh. Jadi kira-kira itulah kalau buat saya gitu pengertian dari dark web. Mungkin bisa ditambahin kali ya. Ya, tadi ngomongin soal institusi itu kalau nggak salah yang bikin protokol ini sebetulnya awalnya adalah DARPA ya, dari United States kalau DARPA. nggak salah. DARPA kan ya. Nah, jadi idea dari dark web itu seperti yang Ko Yohan bilang sih. Kalau misalkan kita ngomongin dark web sama deep web, itu kan ini biar lurus ya, biar ada konteksnya ya. Dark web, deep web maupun surface web itu tiga-tiganya berada di dalam satu domain atau satu dunia yang namanya internet. Internet itu apa? Internet itu adalah komputer yang saling terhubung gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin surface level internet, Google, Facebook, dan sebagainya. Habis itu di dalam hal-hal yang nggak bisa diindeks oleh search engine, itu namanya deep web. Nah, di dalam deep web ini, yang segala sesuatu yang termasuk di dalam deep web atau yang nggak bisa diindeks sama search engine, itu ada sebagian kecil yang dinamakan dark web atau darknet misalkan. Nah, bedanya darknet dengan deep web, kalau menurut saya adalah darknet ini harus diakses menggunakan protokol tertentu yang dinamakan onion protocol. Kayak gitu. Nah, kenapa dibikin onion protocol, kenapa si DARPA ini bikin, kenapa akhirnya di-share ke publik, itu udah dijelasin sama Ko Yohan tadi. Kayak gitu. Nah, kembali ke kesimpulannya yang udah diangkat Ko Yohan juga, bahwa di onion protocol ini, dalam dark web ini, itu tidak ada aturan dan tidak ada supervisinya. Nggak ada satu badan yang mengawasi konten-konten di dalamnya. Akhirnya ya orang bisa melakukan apapun. Makanya kadang konotasinya bisa ke negatif, jualan narkoba, jualan senjata, hitman, dan sebagainya. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya Itu nggak kalau semuanya dari saya. negatif ya. Jadi kalau walaupun misalkan kita cari nggak nih, semuanya negatif. kalau kita cari nih ya, sebenarnya kayak ada satu portal berita yang mungkin kita semua tahu, BBC. BBC itu katanya mereka tuh ada satu portal beritanya yang mereka hanya show itu di dark web. Ya, jadi mungkin itu untuk hal-hal yang sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cari nih, yang nggak semerta-merta, oh kalau mau beli barang-barang terlarang baru mesti ke dark web. Ke dark web tuh mesti yang jahat-jahat, yang enggak juga. Bahkan ada beberapa yang bilang itu, banyak negara bilang dark web itu legal. Karena ya itu kan hanya koneksi ke internet gitu. Jadi itu legal aja, terutama Betul. negara-negara yang tidak banyak melakukan sensor ya. Jadi ya legal-legal aja. Ya makanya sampai Betul. hal-hal seperti itu tuh lagi-lagi nih banyak berita miringnya, padahal ya nggak seserem itu lah ya. Betul. Yang perlu diingat adalah mengakses dark web itu legal di negara, kecuali negara-negara yang memang melarang citizennya untuk mengakses dark web ya. Tapi yang ilegal adalah kalau misalkan kita udah sampai nyewa pembunuh untuk ngebunuh misalkan pacarnya, gebetan kita dan sebagainya. Waduh. Itu jadi ilegal, tapi mengaksesnya sendiri itu masih dalam batas legal karena kita tidak melakukan apapun. Gitu. Oke. Kalau tadi Andu bilang ada negara-negara yang melegalkan untuk mengakses dark web ini. Kalau Yes. Indonesia sendiri melegalkan nggak sih? Kalau sepengetahuan saya tuh justru lebih banyak negara-negara yang tidak mengatur akses ke dark web ketimbang negara-negara yang memblacklist. Yang saya tahu yang memblacklist itu adalah China dan Rusia mungkin ya. Ya. Tapi negara-negara lain itu hanya mengatur apa yang kita lakukan di dark webnya. Apakah kita melakukan tindakan ilegal kayak beli narkoba, beli jasa pembunuh dan sebagainya. Tuh. Termasuk Indonesia kalau nggak salah. Tapi boleh dikoreksi ya, Ko Yohan kalau salah. Iya benar kok. Jadi Indonesia itu memang, bukan Indonesia sih, banyak negara itu masih abu-abu sebenarnya. Yang mereka atur sebenarnya bukan perilaku kita di internet, tapi, bukan cara kita ngasih internetnya sebenarnya, tapi ya apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita ngomongin kita di dark web baca berita, sama kita di internet biasa kita bully orang, ya mending kita ke dark web baca berita sebenarnya. Bener dong, karena lebih kriminal kita nggak bully orang gitu. Dan itu kan hampir di semua negara tuh sudah ada peraturannya, kayak Indonesia punya UU ITE, ya mungkin negara-negara lain tuh sudah punya aturannya juga. Oke. Berarti ibarat yang
diilegalkan itu adalah tindakan kita apa yang kita lakukan di dark web itu ya kok ya, bukan Ya, mengaksesnya atau gimana. Oke, mungkin Kak Calvin ada pertanyaan tadi. Oke, ya baik. Jadi kan salah satu perbedaan dari dark web dan surface web itu kan cara mengaksesnya ya. Kita membutuhkan onion routing atau biasanya Tor browser gitu. Penjelasannya kan mungkin sudah ada ya gimana cara mengaksesnya. Kenapa mesti onion routing? Karena kan dark web sendiri di backlist. Nah, setahu saya ada keunggulan dari dark web dibanding surface web. Di antaranya adalah surface web itu misal Google itu kan tahu kan IP kita berapa, sedangkan kita juga bisa tahu IP Google berapa. Kayak misal kita ping google.com kan ketahuan ya IP Google berapa, dan kalau kita googling what's my IP address di Google itu kelihatan juga IP kita berapa. Nah, berbeda kalau di dark web. Di dark web itu kita kan nggak bisa lihat gitu IP dark webnya berapa, dan dark web itu juga nggak bisa lihat IP kita berapa. Jadi ibaratnya kayak ya itu urusan sendiri, urusan kita ya urusan kita, urusan dark web ya urusan dark web. Nah, jadi apakah kalau seperti itu justru itu merupakan keunggulannya dark web ya? Jadi kita bisa nyimpen data di situ dengan aman karena sama-sama nggak tahu gitu. Dark webnya juga nggak tahu dan kita juga nggak tahu gitu. Silakan Ando. Ya, oke. Mungkin saya akan sedikit membagikan perspektif kalau dari saya ya. Jadi sebetulnya yang tadi Calvin bahas itu adalah onion routing protocol. Ya, nah onion routing protocol ini itu sebetulnya nggak hanya bisa digunakan di dark web. Tadi kan kita ceritanya banyak. Oh, kalau misalkan kita akses Google tahu IP kita. Tapi kalau kita akses ke dark web nggak bisa tahu IP kita. Gitu. Nah, yang bikin IP kita nggak bisa diketahui itu sebenarnya bukan dark webnya, tetapi routing protokolnya. Makanya ada ya kalau teman-teman di sini sering dengar namanya Tor browser. Tor itu adalah the onion routing kalau nggak salah, the onion routing browser. Di mana cara kerjanya sebetulnya adalah ketika kita mau establish connection ke satu server, entah itu di surface web ataupun di dark web, kita akan punya relay. Jadi apa yang kita mau kirim ke server itu akan melewati berbagai relay node namanya. Server-server yang volunteer untuk membantu meneruskan message kita atau informasi kita. Ya, jadi di satu sisi itu mendukung anonymity. Jadi nanti ketika udah sampai di tujuan itu tuh nggak tahu yang ngirim tuh siapa sebenarnya, karena pesan kita sudah melewati berbagai node atau berbagai komputer istilahnya, gitu. Dan yang kedua, routing protokol ini juga menggunakan encryption, kayak VPN lah. Dalam artian, setiap kita paket atau informasi kita berpindah dari kita ke relay node 1 atau ke komputer 1, komputer 1, komputer 2, komputer 2, komputer 3 baru ke server, itu akan ada proses enkripsi di dalamnya, gitu. Jadi siapapun yang misalkan bisa nangkep atau nge-sniff paket itu, ya dia nggak akan bisa baca isinya, akan sangat kesulitan untuk membaca isi. Kayak gitu. Nah, kembali lagi, onion routing ini itu terlepas dari apakah kita mengakses deep web atau dark web, atau kita menggunakan surface level web biasa. Kayak gitu. Jadi memang kedua itu sangat berkaitan, tapi nggak serta-merta onion ini hanya bisa Tor browser ini hanya bisa digunakan untuk ke dark web. Gitu. Nah, mungkin pertanyaannya apakah lebih aman kita naruh data di dark web ketimbang di surface web? Gitu ya tadi pertanyaannya. Ya, betul. Kalau menurut saya, satu keunggulan dari dark web adalah itu tadi, anonymity, ya kan? Kalau misalkan di surface web, semua akan berusaha diindeks oleh bot. Nah, tapi drawback-nya atau catch-nya adalah ketika kita taruh, ibaratnya sekarang kita mau taruh harta karun di sarang penyamun, gitu ya. Kita juga harus pintar-pintar mau menyembunyikannya, entah itu di steganography mungkin, atau di encryption, di multi-layer encryption dan sebagainya. Supaya apa? Karena di situ orang-orangnya tidak ada aturan atau supervisi yang berlaku gitu. Jadi kalau misalkan kita nyimpen surat akta rumah di situ dan kita nggak nyimpen dengan aman, ya diambil orang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Jadi kalau dari saya tidak bisa memberikan advice apa-apa, apakah pindahin semua data kalian dari Google Drive ke dark web. Gitu. Nggak kayak gitu, tapi kembali lagi ke use case masing-masing. Iko, kalau menurut Ko Yohan gimana? Oke. Jadi nyambungin dari yang tadi si Kondo bilang ya, dari gue sendiri tuh setuju banget sebenarnya dari semua statementnya. Bahkan di beberapa tempat ya, contoh kayak kalian misalnya ngomong, kalau kita buka nih Tor Project ya, di Tor Project pun dia ada nge-state bahwa
orang bilang bahwa mereka itu punya perfect anonymity. Bahkan mereka sendiri pun tidak mengakui mereka itu punya perfect anonymity. Akan selalu, jadi tidak akan ada sesuatu yang perfect. Itu even menurut mereka loh ya yang ngelakuin si Tor ini. Dan mungkin kalau teman-teman bingung loh, terus bedanya sama VPN apa? Dikiranya sama satu perusahaan lagi. Contohnya kita ambil perusahaan yang bagus gitu ya, kayak NordVPN atau ExpressVPN gitu yang berbayar. Ya, mereka sih memang punya gitu privacy policy-nya bahwa mereka tidak akan nyimpen data, tidak akan jual data. Tapi lagi, problemnya adalah ini centralized. Ya, tapi kalau di Tor ini, ya decentralized, semua orang jadi kayak koneksi peer-to-peer. Yang tadi dibilang relay itu adalah mereka relay ke orang-orang yang connect juga ke si Tor ini, si The Onion Router ini. Jadi, itulah beda utamanya gitu ya sama si surface-nya itu. Masalahnya adalah kalau kita taruh nih di dalam, lalu mereka nggak punya peraturan dan mereka mau jual, kita mau ngapain? Ingat loh, di sana itu nggak ada peraturan. Sedangkan kalau kita simpan di Google Drive, mungkin mereka masih mau tanggung jawab, tapi kita tahu kan bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Jadi intinya lebih ke arah lebih kepastian aja ya, kan kayak misal Google itu kan udah ada privacy and policy, jadi mereka juga bertanggung jawab sama data kita. Jadi meskipun Google secara logikanya dia bisa tahu kita itu siapa kayak gitu, lebih transparan lah ibaratnya. Tapi mereka kan juga kayak ada sistem enkripsinya, terus habis itu mereka juga bisa ada peraturannya gitu. Jadi even kena hack pun kita juga bisa report ke Google ya kalau ini akun kita kena hack, jadi Google bisa urusin. Seharusnya seperti itu kan ya. Ya, kurang lebih benar kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita mau simpulkan dengan beberapa kalimat aja nih, kalau kita mau nyimpen data ya di Surface Web aja atau di Deep Web aja sudah oke gitu, pakai Google Drive, OneDrive, Dropbox. Tapi kalau mau nyebarin informasi secara rahasia, ya mungkin itu akan jauh lebih baik di Dark Web gitu. Yes. Oke, baik. Dan mungkin buat pertanyaan refleksi, kalian kalau mau nyimpen data, kalian lebih percaya kasih ke orang lain atau kalian percaya dengan skill kalian sendiri untuk mengamankan data yang mau kalian simpan? Gitu. Oke, baik. Jadi ini masih menyangkut ke dalam dark web ya. Jadi basically itu benar nggak sih ya? Ini topiknya lumayan berbeda. Semua yang ada di surface web itu bisa diakses di dark web. Seperti itu benar tidaknya? Karena setahu saya dulu udah pernah ada orang yang coba masuk Facebook lewat dark web. Itu benar tidaknya? Ya, pertanyaannya saya coba artikan kayak gini. Apakah semua hal yang kita temukan itu bisa kita temukan di dark web? Jadi kalau di surface web itu ada klik BCA, di dark web ada klik BCA. Setahu saya sih jawabannya enggak. Kenapa? Karena dark web ini bekerja dengan cara yang sedikit berbeda dengan internet yang kita atau surface web yang kita tahu sekarang. Tapi ada yang tadi Calvin mention bahwa ada Facebook itu bisa diakses di dark web, itu bisa. Jadi kembali lagi tergantung ke perusahaannya. Facebook itu memang punya onion site-nya mereka sendiri. Facebook bla 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 .onion kalau nggak salah. Devcon pun kalau misalkan kalian masuk ke dark web, masuk ke onion web maksudnya, itu mereka punya onion site buat Devcon dan dia akan nge-redirect ke akan menampilkan webnya si Devcon kayak gitu. Tapi kalau kita nyari misalkan Halodoc di situ atau kita nyari misalkan binus.ac.id di situ, ya nggak tahu apakah kita akan menemukannya. Tergantung apakah Binus mau bikin website Onion di dalam dark web atau enggak gitu. Dan tergantung kebutuhannya. Apakah mereka mau merekrut Binus ini mau merekrut mahasiswa dari dark web? Kalau misalkan Binus ada kebutuhan akan itu, ya bisa aja mungkin kita menemukan Binus ACID di dalam dark web gitu. Ya mungkin dari Koyohan ada mau menambahkan? Ya setuju sih. Dia ada beberapa perusahaan yang memang mau buka, bukan mau buka ya, tapi menyediakan tempat kalau mau ngasih lewat dark web begini nih. Cuma mungkin harusnya sih nggak bakal sama gitu versinya. Jadi kalau mereka taruh di dark web, berarti harusnya ada fitur lebihnya atau ada konten lebihnya pasti. Mungkin. Kalau nggak ngapain gitu mereka bikin dua gitu kan? Ya, biar orang ini kalau mau ngasih lewat dark web kan kayak bikin repot. Ini sama aja kayak gini loh. Oke, lu boleh nih ke Binus Anggrek, tapi lewat kampus Alam Sutra itu kan aneh kan? Kecuali kalau dia bilang, lewat kampus Alam Sutra boleh karena di tengah jalan itu nanti akan ada informan rahasia yang akan gitu-gitulah pokoknya. Jadi pasti akan ada sesuatu yang lebih gitu. Kalau sama-sama aja buat apa gitu. Oke, baik. Oke, jadi ini masih menyangkut tentang website itu ya. Kan biasa kita kenal kalau seandainya di surface web itu ada Google kan ada semacam security engineer-nya yang bertanggung jawab mengenai security-nya Google. Nah,
kan kita sering dengar ya kalau di dark web itu sering ada kasus data breach. Jadi kalau seandainya data kita bocor dari surface web, sering banget itu kejual di dark web gitu. Nah, pertanyaannya apa benar security system di dark web itu tuh lebih jelek ketimbang di Google, karena dark web sendiri itu nggak ada yang bertanggung jawab dan nggak ada rulesnya di situ. Jadi mau security-nya asal-asalan juga banyak website yang seperti itu. Apa itu benar? Jadi ini sebenarnya jawabannya tuh kembali lagi ke statement gue yang di awal, karena kita mesti membayangkan suatu negara tanpa aturan. Sekarang gini deh, kalau misalkan kita bilang, kalau gini ya, kalau misalkan kita bilang, oke, nipu itu nggak apa-apa, nggak bakal dipenjara, chaos sudah. Itu e-commerce chaos semuanya. Gitu loh, mereka kan jualan apa aja gitu, handphone, jualan laptop, nggak bakal dikirim. Karena nipu itu nggak melawan hukum. Nah, yang bikin mereka mau mengirim adalah hati nurani dan hukum. Gitu loh. Nah, sekarang kita pindah nih ke suatu negara yang nggak ada hukumnya. Itu orang punya hati nurani pun bisa hilang gitu hati nuraninya. Jadi kalau misalkan kita bilang, ada yang jual data nih, misalkan jual data bocornya IKTP lah, jual data bocor mungkin BPJS, mungkin data bocornya apa itu kartu keluarga, kayak akta lahir atau apa gitu ya. Lalu ditransfer nih, udah pasti kalau lewat gini ya. Ini logiknya nih, kalau kita transaksi di hal seperti itu, mereka transfer pakai GoPay gitu atau dipakai klik mungkin dong. Mereka pasti mintanya pakai Bitcoin yang sesama IT. Nggak mau Bitcoin tapi pakai cryptocurrency gitu. Yang dimana kita juga nggak bakal bisa nge-track gitu loh walaupun kita kirim. Lalu jaminannya apa kalau dia bakal kirim ke kita? Anggaplah nggak dikirim, kita mau lapor kemana? Polisi. Aneh kan? Oke. Gitu loh. Iya, betul. Keren juga. Jadi dark web itu intinya kayak negara tanpa hukum ya, kita bisa bilang. Kita bayanginnya tuh gitu, benar, negara tanpa hukum ya, karena ya mereka mau, ya benar, karena tujuan utama dark web dibikin ya tadi, tidak mau ada yang ngatur, udah itu. Oke. Betul. Ya, kalau saya boleh tambahin sedikit, tadi yang pertanyaan dimaksud Calvin ini, apakah dark web tidak lebih aman, tidak lebih security-nya lebih lemah ketimbang Google? Ini dalam artian security dari aplikasi-aplikasi atau service yang ada di dark web. Lebih ke arah ke service. Kayak gitulah arah service yang ada di dark web ketimbang service yang disediakan Google, itu apakah dark web lebih cupu atau lebih tidak aman ketimbang Google? Iya, betul. Gitu ya. Oke. Kalau dari perspektif saya sebetulnya, kalau tadi karena kita ngomongin kasusnya soalnya adalah data dijual di dark web. Ya kan? Nah, berarti pertanyaannya yang service-nya lebih tidak aman itu siapa? Dark webnya atau service di mana datanya bocor nih, gitu. Karena biasanya yang dijual itu misalkan Facebook datanya bocor, berarti security Facebooknya misalkan tidak aman gitu kan. Nah, data yang sudah di-leak, udah di-parse ini, itu akan dibawa ke dark web untuk dijual, gitu kan ya. Nah, esensi keamanannya ini maksudnya apakah keamanan yang dapat prevent data itu bocor atau keamanan apa nih? Maksudnya. Karena kalau misalkan keamanan dalam artian, karena keamanannya atau security-nya lemah, maka data bisa bocor. Banyak-banyak kasus surface web yang kena serangan. Kayak gitu. Dijualnya di dark web. Gitu kalau menurut saya. Oke, baik. Oke, mungkin dari Andi ada mau menambahkan? Mungkin aku mau nanya aja sih, kok kayak apa dah? Di saat seseorang ingin mengakses dark web ini, dan terkadang mereka bercerita kalau setelah mereka mengakses dark web ini mereka terkena hack lah atau apalah, itu bener menyeramkan itu nggak sih kok? Maksudnya emang kalau kita akses pasti kita kena hack atau gimana kok? Itu aja sih kok. Oke. Mungkin saya cerita sedikit ya. Sebetulnya gini, ketika orang-orang itu baru pertama kali masuk ke dalam dark web, yang pertama, dark web itu nggak punya search engine yang kayak Google. Yang kedua, mereka nggak punya rating. Jadi mereka nggak semua onion site itu nggak semuanya atau bahkan majority itu nggak pakai HTTPS. Nah, 3 faktor ini itu yang biasanya kita pakai untuk menentukan apakah website legit atau enggak gitu kan ya. Oh, klik BCA tapi kagak pakai HTTPS, legit nggak? Enggak kan?
Atau misalkan kalau di antivirus Kaspersky dan sebagainya, itu mereka punya site rating ya kalau nggak salah. Ada website yang memang di rating bagus, di rating aman, nanti bisa muncul skornya 5.0. Atau website yang kayaknya scam itu akan di rate 1.0 gitu. Nah, things kayak gitu itu yang membantu kita untuk menentukan apakah website legit atau enggak gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan search engine Google misalkan. Website-website yang memang bagus, memang profesional, memang proper akan ada di halaman pencarian yang pertama gitu. Jadi kita bisa langsung klik, itu most likely itu adalah website yang legit. Tapi ketika kita masuk ke dark web, yang pertama gak banyak search engine-nya. Yang kedua, onion site itu akan sering berubah. Karena kan mereka mau evade sizing ya, evade rate dari authority. Nah, karena banyaknya uncertainty kayak gini, ketika kalian pertama kali masuk ke dark web, ini berdasarkan pengalaman nih, kalian nggak tahu mana web yang legit, mana yang enggak, gitu. Ada yang menawarkan misalkan jasa hacking atau tutorial hacking, bisa langsung nemuin 0 day dalam 30 hari belajar. Nah, gimana caranya kalian pastiin itu legit atau enggak? Nggak bisa kan, kalian cuma bisa percaya dari mouth to mouth. Misalkan kalian masuk ke chat room, kalian tanya, what is the best hacking tutorial here in dark web? Orang bilang ada ini dari Sir Cosmonaut misalkan. Nah, orang nih nama hacker. Nah, ya udah kalian belajar dari dia, terus disuruh install tool hacking yang bisa ngehack NASA hanya dengan install tools ini. Kalian nggak tahu ini legit atau enggak gitu. Nah, karena banyaknya kebingungan ini, makanya kadang-kadang jadi korban. Orang-orang kena tipu atau kena misinformasi kayak gitu. Jadi bahaya atau enggaknya sebetulnya ya relatif ya. Pinter-pinternya kalian memilah dan memilih informasi di dark web. Itu kalau dari saya sih. Mungkin Ko Yohan mau menambahkan lagi atau gimana kok? Soal yang kepastian ini. Oke, jadi ya itu sebenarnya sudah komprehensif. Contohnya sebenarnya ya lagi-lagi kita nggak masuk ke sebuah negara nih. Lagi-lagi nih kita nggak masuk ke sebuah negara. Lagi-lagi itu ya. Tapi lagi nih, sekarang udah negara tanpa hukum, bahasanya kita nggak paham. Kenapa kita nggak paham? Karena mungkin sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Indonesia nih di surface web apanya gitulah ya. Itu kan kita kan semuanya kita sudah enak banget tuh. Kita mau mencari tutorial apa tinggal di googling nomor 1. Udah kita mau apa? Oh ini HTTPS. Oh ini ternyata dijamin sama apa? Kita masuk ke semua negara yang kita mau makan apa aja kita nggak ngerti. Nah sekarang orang bilang, oh restoran ini enak, kita mungkin akan masuk nyobain, tahu-taunya itu nggak enak, kita mau protes ke siapa? Nggak ada, ini sama. Lu download aplikasi, lu nggak tahu ini aplikasi apa, lu install, tahu-tahu ternyata aplikasi ini adalah aplikasi untuk reversal, aplikasi untuk backdoor, aplikasi untuk Trojan gitu. Ya udah gitu, kita nggak tahu. Ya kita mau se-careful apa gitu. Kita dikasih terus kita mau reverse engineering gitu, kita mau lihat codingannya seperti apa. Kayaknya kalau kita mau sampai bisa ngelakuin hal kayak gitu, nggak dengan mudah ketipu gitu ya. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang kesana itu kan dari orang-orang yang baru baca artikel kemarin, hari ini mau nyoba. Mungkin kalau disuruh apa sih bedanya print sama print F, mungkin dia juga nggak tahu kali. Setuju banget. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang kena biasanya. Makanya kan muncul istilah seperti script kiddie, ya karena mereka hanya tahu oh hacking gampang kok, tinggal klik, selesai. Ya kita ngomongin klik, ya segampang kita ngomongin, oh kita mau DDoS, kita download Loik, atau download Hoik gitu ya. Dan mereka tapi nggak tahu bahwa Loik dan Hoik itu adalah botnet. Ketika kita setuju untuk memakai itu, ya kita setuju buat menjadi orang yang buat nyerang orang lain juga. Ya mereka taunya klik, ada tulisan, pencet, muncul terminal, keren, hacking gitu. Foto masukin Instastory. Iya dong, foto masukin Instastory, fair gitu loh. Mereka kan dibikin keren, atau mungkin mereka bikin channel YouTube. Yang nonton siapa? Ya mereka juga. Iya, soalnya sejenis. Soalnya banyak ya YouTuber yang ngejual hacking itu fake gitu loh istilahnya. Banyak. Kalau ngomongin banyak, gue malah bingung. Yang bener itu kayaknya hampir tipis banget gitu loh. Paling apa ya, gue gak bisa nyebut merek lah ya, tapi yang sampai kayak gini loh, sampai nih gue tutor hacking ya, kayaknya yang sampai kayak gitu malah cheesy gitu. Orang-orang malah hacker-hacker yang gue tahu ya, itu mereka malah nggak jelasin konsep dasar, basic teori, fundamental, foundation. Kita ngomongin siapa? Live overflow, ngomongin stock, network chart, computer file. Itu mereka tuh semuanya tuh yang hebat-hebat, tapi yang mereka jelasin itu adalah konsep dasar, teori dasar pengetahuan. Kenapa? Karena
berbeda dari yang lain. Kalau orang lain mungkin bilang nggak penting teori, yang penting praktek. Di yang kita omongin di cyber security, kebalikannya. Justru kita mesti tahu fondasi dasar, fundamental sama teorinya dulu, baru prakteknya setelah itu. Karena kalau kita kan gini ya, barang kalau misalnya kita bikin nih, anggaplah kita apa gitu ya, mungkin orang bilang oh gambar bisa otodidak, oh apa bisa otodidak, padahal ada teorinya. Oh ngoding bisa belajar sendiri, padahal ada teorinya. Tapi dia nge-skip ngoding, jadi nih, ya udah. Kalaupun misalkan jelek ya paling cuman oh ya udah jelek. Tapi sekarang kebalikannya nih, kita punya satu website, kita hancurin gitu websitenya. Balikinnya gimana? Kalau mereka nggak tahu caranya. Nah itu tuh orang-orang yang itu tuh yang biasanya, oh iya nih masuk dark web, masuk deep web, download ini, install ini. Kehack, ini gara-gara dark web nih kehack. Gara-gara dark web, gara-gara lu nggak mau tahu itu tuh apaan. Ya, betul. Setuju. Nah, mungkin Kak Alvin ada pertanyaan lagi atau gimana Kak? So far mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin ada dari Andi pertanyaan terakhir gitu. Yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Mau kemana pertanyaan Oke. terakhir? Oke Kak, berarti dari semua ini gak ada ya cara teraman untuk mengakses dark web ini ya kok? Atau gimana kok? Atau adakah cara teraman? Oke, Mengakses kalau dark menurut web? saya best practice itu ada. Yang terpenting dari dark web adalah itu kalian harus bisa secure anonymity kalian, gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu orang-orang di sana itu intensinya apa sih ke kita. Tiba-tiba ada orang ngajak ngobrol di chatroom, misalkan IRC atau XMPP. Itu adalah protokol chatroom ya untuk messaging yang biasanya sering digunakan di dark web. Nah, intensinya apa nih? Mereka mau social engineering kita kah? Atau merely bener-bener pengen ngebantuin kita sebagai hacker noob? Atau apa gitu? Nah, yang terpenting adalah ya kita coba hilangkan informasi-informasi yang akan berpotensi mengidentifikasi kita sebagai di dunia nyata gitu, atau PII, personally identifiable information gitu. Nah yang terpenting itu, dan best practice itu ada VPN, Tor browser, atau kalau misalkan kalian tertarik banget di hal-hal yang berhubungan dengan dark web ini, kalian bisa pelajari juga I2P atau Internet Invisible Project. Itu protokol yang mirip kayak Tor browser, tapi bedanya adalah routing request kalian dengan routing response yang dikirim server ke kita itu akan ada di dua tunnel yang berbeda. Jadi amit-amit encryption-nya jebol, amit-amit orang bisa MITM bisa nangkep paketnya di tengah, ya dia akan cuman antara dapat request-nya atau dapat responsnya, nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi seburuk-buruknya conversation yang bisa disadap itu half of the conversation aja, setengahnya doang. Kayak gitu. Itu salah satu protokol yang bisa digunakan juga. Itu kalau dari saya. Gimana? Kok dari Koyohan? Oke, kalau dari saya benar tadi yang udah dibilang sama Akwando ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang paling aman, ya nggak ada, karena cuma ada dua cara kalau mau akses itu. Sekarang cuma ada si Tor sama I2P itu tadi. Setelah itu ya nggak ada lagi sih. Setahu gue sih memang udah nggak ada lagi ya. Caranya cuma dua itu doang. Ya mungkin gini ya, mindset. Sebenarnya yang kita mesti rubahnya itu mindsetnya. Jadi tadi kan udah dibilang ya, kalau kita tiba-tiba di chat sama orang, masuk KS, tiba-tiba mau dibantuin. Ya ingat ya teman-teman, dunia ini tidak seindah dunia anime gitu. Tiba-tiba lu masuk, ada orang level tinggi mau bantuin lu, masuk guild tinggi, lu bikin guild, ngakuin keluar dunia. Nggak ada yang kayak gitu, man. Nggak ada. Ya, jadi semua yang terlihat terlalu indah, itu pasti ada durinya. Semakin indah, semakin tajam gitu. Jadi kalau kita nggak mau kena durinya, ya berarti kita mesti pahami dulu semua teori dasarnya, fondasi dasarnya. Gitu. Kalau teman bener Tor, apaan sebenarnya I2P, ya berarti teman-teman pelajarin dulu, jangan connect dulu. Udah itu aja caranya. Itu udah cara paling aman. Jadi kalau kita mau ngamain, pelajarin dulu. Itu udah cara yang paling aman menurut saya sendiri gitu. Ini berkaitan sama tadi, sedikit lagi ya. Berkaitan sama tadi belajar otodidak sama script kiddis. Mungkin ada satu yang saya perlu tambahin yang kayaknya tuh makin menjamur di dunia sekarang. Orang-orang tuh banyak yang tadi Koyohan udah bilang berargumen bahwa script kiddis tuh bisa jadi jago ya waktu itu ya. Ini nanti disensor ya kalau misalkan nggak boleh nyebut nama ya. Atau misalkan pakai tutorial ini langsung bisa, nggak perlulah belajar C, nggak perlu belajar programming language, nggak di protokol di CPIP dan sebagainya. Nah, bisa tuh orang-orang jago bisa sampai nge-hack satelit dan sebagainya.
yang mau saya tekankan di sini adalah teman-teman perlu tahu bahwa ada yang namanya survivorship bias. Survivorship bias ini adalah kita cenderung melihat orang-orang yang jago, yang exceptional, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan sebagainya, tapi kita nggak memperhitungkan orang sama kayak mereka, tapi berapa banyak Mark Zuckerberg atau Bill Gates udah lahir dan udah gagal. Itu mungkin berapa? 100.000 orang, 200.000 orang, sama dengan Script Kiddis. Berapa banyak script yang menjalani hidup Script Kiddis tapi nggak terkenal? Gitu. Pernah dipikirin nggak bahwa ada banyak script kiddis yang akhirnya jatuh ke jerat hukum atau dia nggak jadi apa-apa karena dia nggak mengerti konsep dasarnya. Dia bisa sampai nggak dapat pekerjaan karena dia nggak ngerti teknologi apa di baliknya. Gitu. Jadi buat teman-teman, menurut saya jangan dibutakan oleh orang-orang yang exceptional yang kebetulan dengan skillnya dia, dengan keberuntungannya dia tiba-tiba bisa jadi hebat, jadi top hacker di dunia. Gitu. Tapi juga nih, satu orang itu ada 100.000, 200.000 orang lain yang melakukan hal yang sama tapi gagal. Kayak gitu. Pesan dari saya. Oke, baik. Oke, jadi untuk yang terakhirnya, apakah ada pesan untuk yang nonton mengenai dark web dan deep web ini, kayak apa yang harus mereka lakukan buat dark web ini, kayak boleh nggak masuk dark web, gimana kalau menurut Ko Yohan dan Ko Ando? Gua dulu ya. Do your own research, bener-bener do it gitu ya. Jadi kalau lu nggak ngerti, jangan malah nggak ngerti Inggris, nggak ngerti apa. Ya kalau lu nggak ngerti Inggris, translate, udah ada gitu teknologinya, lu baca, lu pahamin. Kalau bener-bener nggak ngerti, ya udah mendingan cari orang yang ngerti, minta diajarin. Oh udah ngerti, baru masuk. Itu ke dunia cyber security ya. Kalau ke dunia lain, pasti akan ada dulu aja ya, nggak masalah. Kalau dunia cyber security, ini yang satu benar tadi yang sudah di-mention sama Ando. Ini yang banyak sekali praktisi-praktisi cyber security itu bilang, do not ever make assumptions in cyber security. Karena assumption itu akan killing gitu, akan backfire. Contoh kalau misalkan kita mau nyerang atau kita mau apa nih ya, kita akan bilang, kayaknya sih nggak bisa lah, kayaknya nggak bakal ketahuan lah, kayaknya ini nih yang bisa backfire ke kita. Karena orang ini kebanyakan asumsi. Kenapa dia bisa bilang kayaknya? Ya antara dia malas melakukan, atau yang kedua dia tidak paham betul teorinya seperti apa. Makanya dia masih bisa bilang kayaknya. Gitu ya, beda sama yang, oh ini ketahuan nih, ini bisa ketahuan nih, ini bisa gini. Mungkin pengalaman sudah tinggi, sudah sering melakukan gitu loh. Fondasinya, fundamentalnya bagus. Ya itu sih, mesti benar-benar ngelakuin research-nya. Sampai udah paham, oke baru lakukan. Tapi kalau ditanya, boleh nggak nih? Mau ngapain dulu? Kalau mau ngapain ya, melihat berita-berita, menambah pengetahuan, ya knowledge is never a bad thing gitu. Menurut gue kalau misalkan lu bisa memprosesnya, lu bisa memahaminya. Tapi kalau tujuan lu masuk itu, mau coba beli barang terlarang, mau coba nyewa hitman atau apa, ini nggak usah gitu loh. Kalau tujuannya untuk itu, tapi kalau tujuannya tadi ya untuk mengetahui berita yang lebih dalam, mengetahui kemarin ada tuh dokumen yang ternyata rahasia negara mana, penasaran, pengen tahu, mau menelaah, mau mensamarikan, ya udah, knowledge is never a bad thing gitu, selama kita bisa manfaatin dengan bijak lah. Itu sih kalau dari gua. Ya, kalau dari Ko Ando, apa ada tambahan? Ya, kalau dari gua selain yang tadi ya, kirain udah selesai sesinya. Ya, intinya gua akan nge-replay apa yang Ko Yohan sebutin. Itu sesuatu yang harus kalian ingat bener-bener. Kalau kalian sampai mau masuk ke dark web, kalau di web kan kita memang sudah menggunakannya. Kalau kalian sampai mau masuk ke dark web, pastiin kalian tahu mau ngapain gitu. Karena curiosity itu kills the cat without proper preparation. Kalau kucing main-main terus tiba-tiba masuk ke api unggun, ya kan mati ya. Tapi kalau kucingnya udah pakai baju anti panas, ya dia nggak akan mati gitu. Jadi make sure kalian tuh tahu mau ngapain ke dark webnya. Ada alasan yang bisa menjustify resiko yang harus kalian hadapi nanti di dalam dark web gitu. Dan yang pasti selalu jaga, lakuin best practice-nya. Nggak ada yang 100% aman, tapi make sure kalian take precaution, pakai segala sesuatu yang memang sudah disarankan untuk digunakan. Dan yang terakhir, kalaupun kalian sampai ends up di dark web, jangan sampai jauh-jauh deh sama illegal activities. Karena sekuat apapun moral kalian, saya orang beriman banget, atau saya punya moral banget, nggak mungkin saya
involved di dalam criminal activities, ada drugs, child pornography misalkan, jual beli senjata dan sebagainya. Ujung-ujungnya bisa aja jatuh gitu. Karena apa? Karena influence orang itu bukan sesuatu yang kita sadari. Kita ngobrol-ngobrol sama orang deket, orangnya seru, tiba-tiba dia nanyain, ngomongin soal misalkan drugs. Tapi dia bilangnya ini bukan drugs nih, ini minuman penambah energi dan sebagainya. Kalian udah punya trust ke dia, ya jatuh-jatuh juga. Padahal itu sebenarnya adalah substance abuse atau drugs di dalamnya, gitu. Jadi make sure kalau selama kalian masih waras, ya jauh-jauh dari hal-hal yang ilegal, dari criminal activity, gitu. Oke kok, berarti makasih kok buat pesan-pesannya dan nasihatnya untuk para viewers kita agar mereka mungkin lebih menambah wawasan bagi mereka dan lebih berhati-hati dan memikirkan segala tindakan mereka ya sebelum melakukannya. Mungkin seperti itu ya kok. Cap. Oke, berarti ini kita udah di akhir dari segmen kita. Terima kasih buat Ko Yohan dan Ko Ando udah mau menjadi narasumber dan kita dapat berbincang-bincang seperti ini. Terima kasih. It's a pleasure. It's a pleasure. Oke, mungkin Kak Calvin mau menyampaikan juga. Ya, dari aku terima kasih untuk Ko Yohan dan Ko Ando udah meluangkan waktunya. Kita mohon maaf kalau ada salah kata-kata dari tadi awal sampai akhir. Ya. Jadi untuk sebagai penutup kita harus menyebutkan semboyan CSC yaitu hack passionately dan act racistly. Thank you semuanya. Ya. Thank you Thank you udah nonton.